bersama-sama karena ya termasuk tahun yang baru ya, baru berjalan tanggal berapa ya? 25 ya, 25 hari. Kalau kalender ya masih belum disobek lah halaman pertamanya. Nah, maka ketika Bu Eni minta saya, waktu itu saya habis memberi adorasi di tempat ini juga sama WD Mikael, kemudian pulangnya dicegah sama Bu Eni sama Mbak Lina. Lalu dimintain untuk tahun ini, tahun 2024. Terus ditanya, temanya apa? Karena saya ngantuk, sudah lelah, saya bilang, ya sudahlah, tahun baru ya, langit baru dan bumi baru. Baru di perjalanan saya mikir, tak kayak apa ya langit baru, bumi baru. Tapi syukur kepada Allah, Roh Kudus memberikan hikmat. Ya, maka pelan-pelan satu persatu saya mulai merenungkan. Terus Bapak-bapak, Bu Eni ya WA saya ya, Pak, nanti lagunya apa? Itu mungkin waktu awal-awal bulan itu ya, awal-awal bulan Januari. Saya mikir apa ya? Ya saya tanya sama YouTube saja. YouTube langit baru bumi baru apa ya? Terus beberapa pilihan saya pilih, yang lagunya nggak kena, yang langit baru dan bumi baru. Dari lagu itu, dari pujian itu, saya mendapatkan tambahan hikmat lagi, tambahan inspirasi lagi. Ya, maka jadilah seperti sekarang. Nah, kita akan bersama-sama. Biasanya langit baru dan bumi baru itu diambil dari bacaan Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu awal atau akhir? Akhir, ya. Biasanya kalau gereja Katolik itu menjelang hari raya Yesus Kristus Raja semesta alam. Ya, minggu ketiga, minggu keempat sebelum hari raya Kristus Raja semesta alam. Maka nanti mungkin suasananya agak mendekati Advent, tidak apa-apa ya. Tetapi kita dengan cara yang baru, dengan cara pandang baru, langit dan bumi yang baru. Baik, Bapak Ibu bagi kitab suci semua? Ya, sudah hafal. Ya, sudah. Baik. Oh ya, sorry, maaf ya. Malu dipinjemi. Kalau milik sendiri sudah apa? Bapak Ibu, Bu Ansis, kita akan bersama-sama membaca dari kitab Wahyu bab 21 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat 1, Bu Ansis baca ayat 2, kita berselang-seling ya supaya tidak ngantuk. Baik, saya akan mulai dulu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Silakan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Barang siapa benar
ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikianlah sabda Tuhan. Ngeri atau tidak? Ngeri ya kalau lihat belakangnya. Ayat 8. Kalau lihat di awal asik. Saya lupa nulisnya, harusnya ayat 1 sampai 8. Ya, saya coba kita bersama-sama mencermati, melihat dari awal. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Siapa aku? Siapa aku? Yohanes. Yohanes yang mana? Karena ada banyak Yohanes. Yohanes Rasul. Karena yang menulis kitab Wahyu adalah Yohanes Rasul. Di mana nulisnya? Di meja. Ya, dan terlalu serius di Pulau Patmos. Karena dia dibuang di Pulau Patmos dan dia mendapatkan penglihatan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Dikatakan sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru tidak ada laut. Itu ya. Kira-kira begitu. Itu kalau lewat terjemahan apa adanya. Tapi kalau terjemahan Gereja Katolik, laut menggambarkan situasi, keadaan yang tidak tenang. Kalau pas lagi cerah, ya, musim kemarau, laut itu indah sekali, menyenangkan. Kalau musim-musimnya seperti sekarang, badai, hujan, laut itu menyeramkan. Langitnya abu-abu, gitu ya. Belum lagi petir, badai dan sebagainya yang bisa membuat orang binasa. Ya, digulung obat, matilah kita semua. Ya. Itu. Maka laut di sini mau mengatakan situasi keadaan yang tidak stabil, yang kacau akan dihilangkan. Lalu Rasul Yohanes mengatakan lagi, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Siapa Yerusalem baru? Kalau Semarang bilang Yerusalem baru, bayangannya gedung mudu. Maaf itu ya, Yerusalem baru. Tapi sebetulnya siapa Yerusalem baru? Kota yang kudus turun dari surga, gereja. Maka dikatakan berhias bagaikan pengantin perempuan. Karena gereja adalah mempelai wanita. Dari siapa? Dari Yesus. Ya. Yang berdandan untuk suaminya. Kita semua gereja berdandan, membarami diri, memproses, dibentuk supaya semakin layak di hadapan Tuhan sendiri. Ya. Lalu Yohanes juga mengatakan, aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kalau dulu Bro and Sis sering lihat misa online zaman Covid ya, zaman pandemi kan tidak bisa ya, misalnya jadi bisa sampai ke Bandung, Keuskupan Bandung. Kalau lihat Katedral Bandung itu semboyannya ini, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Tabernakel apa itu bahasa Latinnya? Karena tabernakel artinya kemah Allah. Mau mengatakan hadirat Allah akan ada bersama-sama dengan manusia di langit yang baru dan bumi yang baru. Senang apa tidak? Benar, ya, itu. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Berarti Tionghoa Iwan tutup kalau di Semarang. Kalau di Solo, Tionghoa
tutup. Karena tidak ada lagi yang meninggal, tidak ada lagi perkampungan, tidak ada lagi besok. Ya. Semua akan hidup selama-lamanya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, akan ditulis di kitab Wahyu. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Lalu firman Tuhan lagi kepada Yohanes, semuanya telah terjadi. Lihat, sudah terjadi. Ya, tinggal tunggu penggenapannya. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa orang yang haus? Kita semua yang merindukan Tuhan. Ya. Barang siapa menang, yang akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, yang kejam, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, tukang ramal, ya, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, membuat hoax, ya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian pertama ketika manusia kita semua masing-masing dipanggil menghadap Tuhan. Kira-kira di sini ada yang tidak mati? Malah berdiri mensumi, gitu ya. Itu sebabnya Tuhan memberikan kematian itu indah. Ya, karena kita sebetulnya tidak mati, kata Rasul Paulus. Hari ini pesta hari raya apa pesta ya? Pertobatan Rasul Paulus, gitu ya. Dan Rasul Paulus mengatakan kita semua tidak akan mati, tapi kita hanya diubahkan, ya, dari kehidupan yang lama di dunia ini ke kehidupan yang baru. Maka Francis, Bapak Ibu, apa itu langit baru dan bumi baru? Kira-kira ada yang tahu? Langit baru, bumi baru apa? Salah, tidak apa-apa, tidak akan dikeluarkan. Apa? Ya, kehidupan abadi. Kehidupan abadi di mana? Di surga. Ya. Jadi kalau kita melakukan perjalanan, saya dari Semarang ke Solo, apa yang saya lakukan pertama? Ngecek etol saya sudah berapa, ya. Kalau kurang nanti di tag, bisa-bisa tidak bisa keluar, ya. Cek, habis cek etol, saya cek Google Map, itu kan tujuannya mau ke Solo, Lecong, ya. Yang paling dekat, paling aman lewat mana, kan begitu ya. Sama ketika kita hidup, kita juga mau cek, ya. Cek pakai kitab suci, cek pakai ajaran gereja. Karena kalau kitab suci itu bisa tersesat, ya. Maaf ya, gereja-gereja lain non Katolik hanya berdasarkan kitab suci. Maka kadang-kadang ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau tidak setuju, bangun gereja yang baru terpecah-pecah sampai 33.000 denominasi. Tapi gereja Katolik ada yang namanya magisterium, ajaran resmi gereja, wewenang gereja. Kitab sucinya sama, kalau tafsirnya berbeda bisa berbeda. Amin. Itu. Nah, maka selama sepekan ini dari Kamis minggu lalu sampai Kamis sekarang itu ada namanya PDS, Pekan Doa Sedunia. Untuk apa? Kesatuan umat Kristiani. Ya, di Kopi Kepan pasti ada, saya nggak tahu kalau di Solo. Kalau di paroki saya minggu kemarin Jumat kemarin itu kami dapat kebagian, ya, sehingga pendeta-pendeta Kristen dan sebagainya lalu datang ke paroki kami. Kalau romo kami mengatakan PDS itu bukan pekan doa sedunia, tapi pekan dahar soto. Soalnya di pekannya soto terus selama 1 minggu. Karena paling gampang konsumsinya soto, ya. Kan kalau pekan doa sedunia lalu persekutuan doa ekumenik terus tidak ada yang daftar, ya, pesertanya yang datang berapa itu sulit. Paling gampang soto. Kalau orangnya banyak, terjadilah mujizat.
air menjadi kuah soto. Segonya dilongi sithik, duduke dijoki. Maka di mana-mana paling gampang kalau di sekarang. Di Solo mungkin lain. Ada teko kan. Ya, itu. Langit baru dan bumi baru adalah surga yang mau kita tuju. Maka mumpung di dunia ini ya, kita semua mau mengarahkan tujuan kita ke surga. Apapun yang kita lakukan, apapun yang Tuhan izinkan kita perbuat, ya, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan ada 4 hal yang Tuhan izinkan terjadi pada setiap kita. Dan ini adalah eskatologis. Eskatologis itu hidup yang akan datang, yang akan kita alami. 4 hal terakhir, ada yang tahu? Yang pertama, kematian. Nopo tuh yang menungso kok nganggo mati barang kok langsung diangkat ke surga. Sama seperti sahabat dulu perjanjian lama itu Henokh atau Elia pakai kereta api, kereta api apa? Kereta roda api. Kok kayaknya ya sebokong. Lalu setelah kematian langsung ada penghakiman. Ya, penghakiman ada 2, penghakiman khusus untuk setiap pribadi dan penghakiman umum. Ya, penghakiman umum itu nanti pada saat sudah akhir zaman itu ada yudisium, artinya diumumkan bersama-sama. Kenapa? Ada banyak orang benar yang mungkin difitnah, orang menghukum dia, semua menghukum dia, tidak tahu bahwa ini sebetulnya orang benar. Ya, maka keadilan Tuhan harus dinyatakan, seluruh dunia diberitahu ini loh yang benar. Ya, bisa jadi kita sekarang tidak ngerti ya, mungkin dijadikan kambing hitam atau mungkin jadi kambing korban dan sebagainya. Lalu yang ketiga, neraka. Ya, amit-amit kalau ini jangan sampai. Ya. Dan yang terakhir, surga. Tapi surga ada lagi api penyucian. Ya. Api penyucian itu disucikan, ya. Bukan penyucian laundry, bukan ya. Api laundry. Francis, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, ini mungkin pertanyaannya. Mengapa manusia harus mati? Apakah Tuhan menciptakan kematian? Sebetulnya tidak. Tuhan itu menciptakannya kehidupan. Nah, kalau terus manusia mati, ya, karena ketika Tuhan memberikan kehidupan pada manusia, Dia memberikan kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu yang paling berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Francis, saudara-saudari semua, ya, kalau Anda ya menikah dengan orang, ya, walaupun kita mengasihi dia, mencintai dia, tapi orang itu mau menikah dengan kita karena terpaksa, lebih senang mana? Atau orang itu dengan kehendak bebasnya, dengan sukarela dia mau menjadi pasangan kita, lebih senang mana? Seperti Siti Nurbaya sama atau Maringgi itu, atau seperti Romeo dan Juliet? Lebih senang mana? Lebih senang orang itu membalas cinta kita dengan kehendak bebasnya. Meskipun kita tidak berkelebihan, oh iya jebule apa ya sih senang aku, ya. Kan kita juga merasa berharga. Maka Tuhan memberikan kehendak bebas pada manusia untuk membalas cintanya. Ya. Membalas cintanya dengan apa? Menaati perintahnya. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, sebelum Tuhan menciptakan manusia diciptakan dari berapa? 1, 2, 3, 4, 6. Kok diciptakan dari ke-6 kenapa? Kok tidak hari pertama? Nah, seperti Francis, Bapak Ibu semua, ketika mau punya anak mesti disiapkan semuanya. Ya, yang kamarnya, yang mungkin boxnya, popoknya, semua, ya, semuanya disiapkan. Maka Tuhan menciptakan seluruh dunia, ya, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya untuk
manusia. Baru manusia diciptakan hari ke-6. Itu pun setelah diciptakan Tuhan masih melihat lagi. Ya, manusia lalu tumbuhan binatang itu diserahkan kepada manusia untuk diberi nama. Ya, lalu maksudnya Tuhan supaya manusia tidak kesepian. Tapi manusia tidak menemukan penolong yang sepadan, pasangan yang sepadan. Ya. Apakah Brosis mau pasangannya monyet, orangutan, gorila? Pasti tidak mau. Ya. Pasti yang sepadan. Maka Tuhan ketika manusia ada hidup diambil tulang rusuknya. Yang pria, ya, bapak-bapak cek tulang rusuknya ada berapa? Yang menikah, ya, dicek kanan sama kiri sama apa tidak? Dokter itu nanti kalau ronsen dicek tulangnya ada berapa? Terus dibandingkan sama punya romo. Bapak yang sudah menikah, ya. Jangan-jangan punya romo komplit punya kita hilang satu. Saya ini hanya kiasan. Mau dikatakan diambil tulang rusuk dijadikan wanita, lalu diberikan kepada Adam. Lalu Adam senang sekali dikatakan inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Maka kamu diberi nama perempuan karena kamu diambil dari laki-laki. Kalau bahasa Indonesia kayaknya tidak nyambung, tapi kalau bahasa Inggris nyambung loh. Kamu diberi nama woman karena diambil dari man, kan itu ya woman tulisannya, lalu man atau male dan female. Ya, kalau bahasa Indonesia kurang nyambung. Itu, ya. Lalu kemudian dikasih perintah itu suami istri itu. Ya, perintahnya apa? Semua pohon dalam taman ini boleh memakan buahnya dengan bebas. Semuanya boleh dimakan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau akan mati. Ya. Tapi apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Ya sudah, karena geragas, ician, ya, bahasa Mandarinnya ician, ya, sudah boleh suruh makan semuanya, cuma satu yang tidak boleh tetap dimakan. Itulah manusia. Yang dilarang justru yang dilakukan. Francis, Bapak Ibu coba Anda suruh anak Anda baca kitab suci, kira-kira mau baca kitab suci enggak? Ya. Tapi kalau mungkin ya waktu kecil diberitahu, tolong aku boleh baca semua, tapi buku ini satu-satunya jangan aku baca. Pasti penasaran. Mungkin bisa didapat. Gitu ya. Itu kira-kira begitu. Ya. Dan Adam dan Hawa itu lalu digodai oleh iblis. Ya. Yang digoda Adam dulu atau Hawa dulu? Adam dulu apa Jiwa dulu? Jiwa. Ya. Digodai buah pengetahuan yang bentuknya menarik. Ya. Kenapa kok tidak ada dulu yang digoda? Dari dulu saya kan tahu Adam itu tidak bisa digoda dengan buah-buahan, bisa saja digoda oleh Hawa. Sampai sekarang kan sudah begitu ya, sudah married, sudah menikah bertahun-tahun ya, ada Hawa yang menarik. Kan begitu ya. Saya juga sama. Kalau tidak ada istri, kalau ada istri jaga pasangan. Ya, tapi meskipun Roh Kudus memberikan urapan, wah gimana aku lirik dan ada istri tapi ada murid kan repot, murid repot ini kok mengajar begini gitu ya. Tapi sebagai laki-laki normal ya bisa jadi seperti itu, cuma langsung sadar gitu ya. Nah, Francis dikatakan kalau kau memakannya pastilah kau mati. Tapi iblis mengatakan apa? Sebaliknya, tidak apa-apa. Kalau kamu makan tidak akan mati. Betul atau tidak yang dikatakan iblis?
ketika Adam dan Hawa makan mati atau tidak? Yang mati itu berarti yang benar siapa? Bisa salah tafsir. Ketika Adam dan Hawa makan, mungkin fisiknya, jasmaninya tidak mati saat itu, tapi perasaannya menjadi mati. Ketergantungannya dengan Tuhan menjadi mati karena dia sudah punya pengetahuan sendiri. Dia mulai terpisah dengan Tuhan. Dia tidak percaya sepenuhnya 100% dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia makan buah pengetahuan, dia sadar dirinya telanjang. Padahal awalnya telanjang pun tidak masalah, tidak masuk angin, gitu ya. Sekarang telanjang masuk angin. Coba di rumah saja, misalkan suami istri sudah ada anak-anak, ada pembantu, coba telanjang. Paling-paling di kamar mandi sebentar. Artinya apa? Tubuhnya mengalami kematian sedikit demi sedikit. Ya, itu. Dan yang paling parah, kematian iman percayanya. Tuhan sedih sekali. Maka Tuhan mendatangi manusia dan manusia takut. Nah, inilah kematian yang terpisah dari Tuhan. Jadi yang membuat siapa? Tuhan atau manusia? Manusia. Maka ketika Tuhan tahu manusia itu makan buah pengetahuan, dia tidak boleh lagi manusia ada di Firdaus, diusir keluar, karena di Firdaus ada namanya buah kehidupan. Kalau buah kehidupan dimakan juga, apa yang terjadi? Sampai akhir zaman kita tidak mati. Enak apa tidak? Loh, dia tidak mati, saya tak perlu enak. Tapi karena dia sudah makan buah pengetahuan, tidak mati tapi sakit-sakitan. Sudah tidak usah abadi lah. Kita lihat yang usia 90 ke atas gitu ya, atau 80 ke atas, perasaan di rumah sama di rumah sakit lebih banyak di gitu ya. Karena apa? Tubuh manusia mengalami penurunan. Dikatakan tubuh jasmani kami, Rasul Paulus mengatakan semakin hari akan semakin merosot. Tapi biarlah tubuh batiniah kami, tubuh rohani kami semakin hari semakin kuat. Nah itu, ya. Lalu yang kedua pengadilan. Ya, ketika orang meninggal langsung pengadilan khusus, ya, langsung dan pribadi. Ya. Lukas bab 16 ayat 22. Langsung rekam jejaknya keluar semua itu ya, seperti yang lagi sekarang ramai capres, cawapres, termasuk apa tim kampanyenya, tim pemenangannya, jurkamnya, ya, yang dulu menghujat sekarang membela, yang dulu membela sekarang menghujat, semoga keluar campur-aduk, ya. Keluar semua. Kalau dulu ngomong A sekarang B, besok tempe sore, nah itu keluar semua sama. Karena Tuhan sudah naruh CCTV di dalam diri kita. Ya. Itu pengadilan khusus nampak dalam Injil Lukas bab 16 ayat 22. Kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Nah, maka matilah orang miskin itu Lazarus dan dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham di surga. Ya. Lalu sama seperti dalam Ibrani 9 ayat 27, ya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Artinya ada pengadilannya. Kita bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Ya. Lalu pengadilan umum nanti pada saat akhir zaman, semua orang akan dihakimi, ya, dihakimi di kedatangan Yesus yang kedua. Kami katakan kepadamu, kita semua yang hidup, ya, surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, suratnya yang pertama bab 4 dan 15 dikatakan, kami katakan kepadamu, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya nanti dulu, ya, pasti masuk surganya nanti, ya, nanti bersama-sama dengan yang lain. Nah itu dalam pengadilan hasilnya apakah neraka? Neraka artinya tetap bisa
perpisahan dengan Tuhan digambarkan dengan penderitaan yang amat sangat, Matius 25 ayat 30, api yang tak kunjung padam, di mana ada gertak gigi dan seterusnya. Atau kita di surga bersatu berbahagia bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Matius 25 ayat 34, ketika pengadilan yang terakhir itu kita tahu kisahnya, mana yang kambing, mana yang domba. Domba itu apa ya? Pedus gembel gitu ya, bodoh-bodoh pedusnya, bodoh-bodoh kambingnya, yang satu gembel, yang satu mungkin kambing biasa ya. Itu yang kambing itu ketika aku lapar kamu tidak memberi makan, ketika aku haus kamu tidak memberi minum, ketika aku di penjara kamu tidak mengunjungi aku. Nah, tapi domba itu ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku telanjang kamu memberi pakaian, ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku. Lalu domba itu akan berkata, kapan Tuhan aku melakukan itu? Ya, lalu Tuhan mengatakan, barang siapa melakukan pada saudaraku yang paling hina, dia sudah melakukan untuk aku. Ini pengadilannya. Ya, tidak ditanya sudah jadi prodiakon atau belum, sudah jadi katekis atau belum, tidak. Ya, pengadilannya itu sudah ikut camp atau belum, material atau belum, berkat atau belum, camp atau belum, tidak. Tapi pengadilannya apakah kamu melakukan kepada saudaraku yang paling hina. Ya, gitu. Lalu bagaimana dengan api penyucian? Ya, api penyucian adalah menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1030 dikatakan, siapa yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah namun belum disucikan sepenuhnya sudah pasti akan keselamatan abadinya, tetapi masih harus menjalankan suatu penyucian untuk memperoleh kekudusan supaya dapat masuk dalam kegembiraan surga. Jadi kalau masuk api penyucian itu pasti sudah masuk surga. Ya. Cuma nanti dulu disucikan dulu, dibersihkan. Ya. Jadi Broensis, Bapak Ibu semua, kalau kita semua yang sudah percaya akan Yesus, adik nyanyinya ya, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, dan aku percaya, amin, sama rock and roll gitu. Ya, kita yang percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, maka kita semua boleh sampai ke surga. Karena jaminannya firman Tuhan sendiri. Ya, Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jalannya Yesus. Maka kita sebetulnya pasti masuk surga. Hanya kapan tidak tahu, tapi penyuciannya masing-masing berbeda-beda. Itu sebabnya setiap bulan November tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya, kita ada peringatan Allah atau jiwa-jiwa orang yang beriman. Kita mendoakan ya orang yang sudah berpulang supaya segera dapat masuk surga. Ya. Kitab 2 Makabe bab 12 ayat 44 ayat 45 ya, adanya di mana nih Makabe? Deuterokanonika. Bukan di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru, tapi di Deuterokanonika. Kita bersyukur Alkitab kita masih komplit, belum di diskon, gitu ya. Sudah masih komplit, maka kita tahu Yudas Makabe ya, ketika prajurit-prajuritnya gugur, kemudian mau dimandikan, dirawat, mau dimakamkan, ketahuan ternyata yang gugur itu bawa jimat. Ada yang bawa ada yang bawa tanah dari pesarian sana sini gitu ya. Bawa jimat itu yang mati. Yang tidak bawa jimat tidak mati. Lalu Yudas Makabe kasihan, mereka sudah gugur, sudah berjuang untuk kebahagiaannya. Lalu dia mengatakan, tolong urunan kita kirim stipendium ke Yerusalem supaya imam-imam di Yerusalem itu mendoakan teman-teman kita yang sudah gugur. Jadi Yudas Makabe percaya bahwa ada api penyucian. Karena
Karena kalau tidak percaya, tidak mungkin dia minta korban penebusan dosa. Kalau di surga pasti tidak ada dosa. Kalau di neraka tidak mungkin dosanya diampuni. Jadi ada satu tempat di mana manusia masih bisa dibersihkan, ya, dosa-dosanya. Nah, 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 mengatakan seluruh perbuatan kita itu akan diuji seperti orang yang membangun rumah dan kemudian diuji dengan api. Ya, kalau dia bangunnya pakai kayu, pakai jerami akan mudah terbakar. Tapi kalau dia membangun dengan batu-batu yang kuat, maka bangunan itu akan tetap utuh. Maka hidup kita juga mengalami hal yang sama. Ya. Matius 12 ayat 32 juga mengatakan begitu. Ya. Ketika Yesus mengatakan ada orang yang dosanya tidak bisa diampuni baik di dunia sini maupun di dunia sana. Kalau kamu menghujat anak manusia, maka dosamu bisa diampuni. Itu bacaan hari Senin, ya. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, dosamu tidak bisa diampuni baik di dunia sini maupun di dunia sana. Nah, di dunia sana itu kok ada dosa yang bisa diampuni di dunia sana? Pasti ada api kebencian. Nah, itu kita bersyukur, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhansis, bagaimana kita bisa masuk ke surga? Salah satunya adalah melalui pelayanan yang tulus, ya. Kita semua yang mungkin sudah ikut camp, ikut macam-macam, ya, olah rohani, ada yang ikut camp, ada yang ikut set, ada yang ikut apa lagi, ya, banyak kontrak, rekoleksi dan sebagainya. Itu semua sebetulnya menjadi dasar untuk kita melayani, karena pengadilan terakhir apa yang kamu lakukan pada saudaramu yang paling hina, ya. Apakah kita termasuk domba atau termasuk kambing? Nah, dalam pelayanan kita juga berterima kasih. Kita mau menyatakan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Aku orang jelek ini kok dipakai Tuhan, ya. Aku orang jelek begini kok ya Tuhan. Kalau Tuhan tidak pakai saya bukan apa-apa. Francis, Bapak Ibu, saudara-saudari. Karena dulu saya tidak berani bicara seperti ini di depan orang banyak. Awal-awal saya jadi sales saja, saya suruh bicara di depan banyak orang, 5 orang. Sebelum mulut saya berbicara, dengkul saya yang berbicara dulu ngobrol, gitu kan? Tapi kalau sekarang bisa, karena Tuhan yang izinkan, Tuhan yang memilih saya, Tuhan membentuk saya, Tuhan yang memproses saya, maka saya bersyukur. Saya bersyukur karena hidup saya sudah dijamin. Dalam pelayanan kita juga dimurnikan. Kadang-kadang menyangkal diri, ya, menyangkal kedagingan kita, menyangkal ego kita, ya. Rasanya kita sudah berbuat baik masih disalah pahami. Wis dadi ketua lingkungan apik-apik, umatnya masih protes. Sampai umat lingkungannya itu nyanyi, hai umatku, apa salahku? Ya, kita juga belajar memikul salib, ya. Salib penderitaan kita, persoalan masalah kita. Kalau Tuhan izinkan kita memikul salib, Tuhan pasti memberi rahmat kepada kita. Ketika saya terakhir, ya, Jumat Agung yang 2 tahun sebelum ini, ya, saya merasakan bagaimana ketika itu saya merasakan seperti Yesus, ya, ketika saya ditolak, disalahpahami dalam pelayanan dan sebagainya, saya merasakan, ya Tuhan, ya, Engkau sudah berbuat baik seperti itu, tetapi masih ada orang yang begitu jahatnya kepadamu. Bahkan Tuhan yang baiknya seperti itu saja masih kalah voting. Waktu pemungutan suara, Barnabas atau Yesus, kalah itu Tuhan Yesus, ya, mereka masih milih Barnabas yang membunuh. Yesus disalibkan. Maka ketika kita mungkin sudah melayani dengan baik, disalahpahami ini itu, ada orang yang sirik ada tak mampu, gitu. Kalau kita disiriki, puji Tuhan, berarti kita lebih mampu dari orang yang sirik, gitu ya. Kita bersyukur. Meneladani Yesus, ya, karena Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
itu datang untuk melakukan kehendak Allah sendiri. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Mazmur tanggapan lama, yang baru saya belum hafal, gitu ya. Jadi bersyukur, saudara-saudara. Kemarin ketika saya di persekutuan doa Kebon Dalem, karena saya Senin persekutuan doa di paroki saya sendiri di Kedana, Selasa diminta di Santo Paulus di Mojopahit, Rebo Kebon Dalem, Kamis sekarang di CFM, Jumat nanti besok saya di paroki lagi, Sabtu sudah berangkat ke Jember sampai Minggu, gitu ya, rekoleksi OMK. Saya mikir waktu nyanyi timnya Ganjar Mahfud, nyanyi apa amin dan seterusnya. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan begitu. Ya. Di situ kita dibentuk, di situ kita diproses. Di Kebon Dalem, Bu Eksis, kemarin ketika persekutuan doa itu Tuhan buat mujizat luar biasa. Ketika umat datang persekutuan doa, mendungnya tebal sekali, tapi aneh, di lingkungan semuanya sudah hujan, di sekitar gereja itu hujan. Saya datang itu naik mobil saya sudah basah, tapi di paroki Kebon Dalem di Semarang tidak ada hujan. Umat Tuhan bisa datang dengan leluasa. Ketika persekutuan doa hujan terus sekali terus. Ketika PD-nya selesai, hujannya berhenti. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan satu hal lagi yang saya mau katakan, itu pemusiknya tiba-tiba sakit. Jam 1 atau jam 2 saya ditelepon, Pak, pemusik kami itu sakit. Terus gimana ya Pak ya? Pak Tono nanti bantu ya puji-pujian supaya meriah. Saya bilang, ya sudah, coba ambil player pemusik dari paroki saya. Coba dibel, ternyata di paroki saya dia sudah ada pelayanan lain. Jadi ketika saya datang tidak ada musiknya, mereka nyanyi a cappella. Tapi saya heran, ya, tidak ada nada dasarnya. Kalau musik kan biasanya ada intronya dulu ya, terakhir ya, ada intronya supaya nada dasarnya pas. Tapi ini tidak ada intronya, nyanyinya bisa pas semua itu. Sampai saya heran, dan saya lihat ini luar biasa. Karena pemusiknya harusnya suaminya, dan suaminya itu sakit. Mungkin kalau kita mikir berbulan ini, pelayanan kok suaminya sakit, ya. Dan dia bilang, Pak saya tidak tahu loh ini bisa mimpin pujian apa enggak, kan mesti harus nungguin suami. Ya sudahlah, semoga suamimu cepat sembuh. Saya tidak bisa apa-apa lagi. Dia minta namanya semua berhalangan, ya karena tidak dari awal. Lalu dia bilang, sudah saya coba supaya semoga suami saya bisa ditinggal. Suaminya sendiri yang bilang, kowe kan tugas baik habis kono makan, ngomong ya. Dan saya heran, si Miming yang BL itu dia bisa lancar sekali. Saya bilang, luar biasa, tidak ada catatannya. Dia hafal lagunya dari awal sampai akhir, mengantar dengan baik, tidak ada yang males. Ya. Saya bilang, wah biasa ya. Saya kalau di PD Kebon Dalem kadang-kadang singernya ada yang masuk duluan, ada yang nyanyinya males gitu ya. Tapi mereka tetap suka cita. Dan saya katakan malam ini luar biasa. Saya katakan ini ketika saya lihat WL-nya singernya itu nyanyinya tidak ada yang males. Biasanya ada salah satu yang nada dasarnya do sama dengan apa ya gitu kan. Ini semua bisa masuk dengan baik, umatnya juga memuji Tuhan dengan baik. Dan saya katakan inilah persekutuan doa yang diurapi. Musik itu sarana, musik keyboard itu sarana. Tapi ketika hati kita mau memuji Tuhan, itu tadi, ini tadi bilang ya, bumi dan surga itu connecting nyambung, gitu ya. Ada iringan musik dari surga yang mungkin tidak terdengar telinga jasmani kita, tapi terdengar telinga batin kita. Dan saya mau katakan luar biasa persekutuan doanya. Sekali lagi tepuk tangan buat kita. Maka pelayanan apapun tidak usah takut. Kalau salah, gagal, yang salah siapa? Yang memberi tugas. Tapi jangan lalu rasa latihan, salah ya salah, memberi tugas jangan. Ya, kalau kita sudah berlatih dengan sebaik-baiknya ternyata salah, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Itu Pak Abi Mary, suaminya Cimimi pasti sudah latihan lama. Dan tiba-tiba dia tidak bisa datang. Tapi emang terus
banyak lagi seperti ini, yang panas hujan, ya sudah. Tapi ternyata semua berjalan dengan baik dan Tuhan mau mengajarkan apa? Akulah Tuhan Allah. Ya, aku tidak perlu harus pakai musik, tanpa musik pun kamu bisa memuji Tuhan dengan baik. Semua itu sarana, tujuannya adalah Allah sendiri. Ada sarananya bagus, kalau tidak ada sarananya ya sudah. Satu kali saya diminta memberi rekoleksi wilayah dan lingkungan, ya ketua lingkungan, ketua wilayah kumpul semua, puji-pujian berjalan dengan baik. Giliran saya ngajar, LCD proyektornya tiba-tiba mati. Lalu listriknya mati semua, gensetnya ikut mati. Kenapa? Karena gensetnya dipakai itu lagi renovasi ya. Ternyata gensetnya dipakai untuk kelas dan sebagainya, solarnya habis, tidak sempat beli solar. Ya sudah, pertengahan. Nah, pertengahan sudah saya ngajarnya pakai apa? Adanya handphone. Saya bilang, Bapak Ibu ketua wilayah, ketua lingkungan, handphonenya ada aplikasi Alkitabnya ada. Ya ada yang tidak. Ya sudah. Yang ada mari kita baca sama-sama. Jadi saya hanya pakai Alkitab itu. Terus nyanyinya apa? Ya Mazmur 23. Ya silakan lihat teksnya ada. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu teksnya persis. Cuma dikasih nada saja jadi. Ya. Itu kalau tidak percaya nanti cek. Ya. Itu jadi hanya pakai itu. Tuhan menuntut saya. Setelah itu pakai materi apa ya? Oh, materinya semua ada di proyektor. Ya. Lalu sudah lilin tetap menyala, salib ada. Saya ajak saja untuk berdoa, mempersembahkan diri hidup. Ya, lalu setelah itu saya ajak nyanyi lagu Haise paling gampang. Tidak ada teksnya, semua bisa nyanyi. Tuhan dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Lalu sudah ada yang mulai bilang, wah puji Tuhan. Ya. Walaupun dengan sarana yang sangat sederhana, Tuhan itu bisa melawan orang, bukan hebatnya saya. Ya, tapi itu Tuhan yang melawat sendiri-sendiri dan mereka mempersembahkan hidup mereka. Maka Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Apa yang kita sudah perbuat dengan baik, Tuhan Yesus bisa datang bersama doa, ikut macam-macam pelayanan, tolong akhiri dengan baik. Jangan sampai seperti saya tidak mau ngomong, sudah baik, ujungnya kurang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jangan sampai ini hanya ditulis ketika berita duka. Nah, ada tulisannya ini, buku pelayanan apa ada tulisannya ini, atau ayat lalu disuntik ya. Ini, tapi biarlah ini semua boleh digenapi dalam kitab. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kemarin sahabat saya tercinta, ya, itu seorang prodiakon, Tuhan izinkan dia meninggal pada saat bertugas. Luar biasa. Dia sebagai prodiakon, ketika pembaruan janji baptis mau menciki air suci, ya, dan tiba-tiba dia sendiri diangkat Tuhan ke surga. Luar biasa. Masih pakai pakaian prodiakonnya. Dia melayani sampai akhir, sampai garis akhir. Luar biasa. Dan saudara, maka kita mau semua mengawali langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau Tuhan izinkan kita terlibat dalam pelayanan, kita ikut dalam kegiatan rohani apapun, mari sisa hidup kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita persembahkan sehingga sampai pada saat garis akhir mahkota kemuliaan suku-suku boleh kita terima di langit yang baru dan bumi yang baru. Saya akan tutup renungan malam hari ini dengan satu lagu baru, langit baru dan bumi baru. Silakan. Sebenarnya ini lagu baru.
Saya juga dengarnya belum sampai 1 bulan. Maka pelan-pelan saya bilang dokter Adi pakai piano saja. Nanti kalau latukannya gandul-gandul sidik, orang konangan. Kalau pakai reverb kan sulit. Nah, ini kerinduan kita, ya, menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan sendiri. Meskipun hidup manusia, nafas hidup manusia itu bagaikan awan yang segera sirna, tetapi Tuhan izinkan kita semua untuk melayani Dia. Dan apapun alasannya, jangan kita berhenti sebelum mencapai garis akhir. Karena Tuhan mengadili kita bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita, bukan status kita, tapi Tuhan mengadili kita semua dengan apa yang sudah kita perbuat, terutama bagi yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, yang difabel. Ada di luar sana juga orang-orang yang membutuhkan kita, maka kita peduli. Mungkin keluarga yang saat ini diambang perpecahan, kita mau doakan mereka, kita mau bawa mereka. Bahkan mungkin kita bisa ajak mereka untuk mengikuti satu kegiatan rohani, ikut camp, ikut retret, ikut rekoleksi, sehingga mereka semua bisa bersatu kembali dengan penuh kasih. Inilah Tuhan, kami datang kepadamu dan kami rindu agar langit yang baru, bumi yang baru boleh kami alami. Meskipun hidup kami sementara, kami mau bawa kepadamu. Hidup manusia bagaikan awan yang segera sirna, melayanimu Tuhan Rajaku, membuat hidupku berbahagia dan bermakna. Meskipun nafas hidup manusia, meskipun nafas hidup manusia bagaikan awan yang segera sirna, melayanimu Tuhan Rajaku, membuat hidupku berbahagia dan bermakna. Karena rasaku berhenti sebelum tiba di garis akhirmu. Mahkota kemuliaan menanti di langit baru dan bumi baru. Saudara musik mengalu, mari kita merenungkan usia hidup kita masing-masing. Kita memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Hidup kita tidak tambah panjang, hidup kita semakin lama semakin berkurang. Tubuh jasmani kita semakin lama semakin merosot. Tapi Tuhan berikan Roh Kudus-Nya supaya tubuh batiniah kita, tubuh rohani kita semakin lama semakin meningkat. Dan melalui pelayanan kita dibentuk, kita diproses, kita semakin mengenal Allah, kita merasa
mana sakitnya orang difitnah, dihakimi dengan tidak adil. Kita merasakan sedikit penderitaan Yesus, dan kita bisa menghargai korban Yesus. Kita juga bisa merasakan ketika kita mengangkat orang lain yang mengalami persoalan masalah, dan yang akhirnya dapat menyelesaikan segala persoalannya. Kita ikut berbahagia, hidup kita menjadi bermakna. Tetapi ketika kita hanya memikirkan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu, kedagingan kita sendiri, yang kita dapati hanyalah kebinasaan. Tuhan, jamah kami, lawat kami. Kau yang berkata usia manusia hanyalah 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun, maka kami mau pakai rahmat kehidupan yang kau berikan kepada kami, tidak kami sia-siakan, supaya kami sungguh dapat melihat langit yang baru, bumi yang baru, di mana penderitaan semuanya hilang. Kau yang akan mengusap setiap tetes air mata kami, Kau yang akan menggantikan kain kampung kami, kain duka cita kami dengan sorak-sorai. Biarlah Tuhan ini digenapi dalam diri kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sadari kembali, meskipun hidup kami sementara kami pakai hanya untuk melayani, meskipun nafas hidup manusia bagaikan awan yang sederhana.
Sebab dalam langit yang baru dan bumi yang baru tidak ada lautan. Semuanya Tuhan jadikan sempurna, Tuhan jadikan bahagia. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua.